Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Khalifatul Hasanah, NIM 2019-20026. Tujuan saya di sini yakni akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sistem peradilan pidana yang telah saya cita-citakan menurut Pancasila. Oke, lanjut. Perlu kita ketahui apa sih sistem peradilan itu? Oke, peradilan merupakan suatu proses pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian suatu perkara yang dilakukan dengan cara tertentu. Nah, dalam hal ini perlu kita ketahui bahwasannya sistem peradilan pidana yakni apa? Apa sih sistem peradilan pidana? Oke, sistem peradilan pidana yakni sebuah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan permasyarakatan terpidana. Nah, lanjut. Lantas apa sih inti dari sistem peradilan pidana tersebut? Nah, sistem peradilan pidana ini atau bisa disebut dengan criminal justice system merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas apa sih yang saya cita-citakan agar terbentuknya sistem peradilan pidana yang lebih baik lagi. Dan dalam hal ini sistem peradilan pidana lebih baik menurut Pancasila yang ada. Oke, pertama dalam sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum itu mari kita bahas tentang kondisi peradilan pidana di Indonesia. Nah, kondisi peradilan pidana di Indonesia sekarang mengungkapkan bahwasannya sistem peradilan pidana ini lebih condong ke bawah dan tumpul ke atas, serta telah jauh dari keadilan yang ada pada nilai-nilai Pancasila. Nah, kondisi sistem peradilan pidana ini belum mencapai rasa keadilan masyarakat yang membuat sistem penegak hukum dipandang masyarakat bukan lagi sebagai tempat pencarian keadilan yang seutuhnya. Oke, dari adanya sistem peradilan pidana ini, saya mencita-citakan bahwasannya sistem peradilan pidana akan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah, yakni harus adanya pembaruan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, lanjut yang tadi ya, sistem peradilan pidana yang sesuai dengan nilai Pancasila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Oke, dengan adanya nilai sila pertama ini, saya mengharapkan terbentuknya negara sebagai pengejawantahan dari tujuan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, semua peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sehingga moral negara, moral penyelenggara, pemerintah, peraturan perundang-undangan, penegak hukum harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, yakni nilai-nilai ketuhanan. Yang pertama yakni nilai-nilai ketuhanan. Nah, keyakinan, pengakuan, dan perwujudan dengan suatu aksi di setiap proses kehidupan harus memperhatikan dari ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terkhusus berkenaan dengan pembaruan terhadap sistem peradilan pidana ini yang secara substansi mengatur masalah hukum pidana material, maka berdasarkan nilai-nilai ketuhanan diperlukan penggalian nilai hukum agama dari beragam agama dan kepercayaan, kemudian diintegrasikan dalam hukum positif yang ada sebagai acuan untuk pembaruan dalam bidang substansi hukum pidana ini. Oke, lanjut untuk sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya mengharapkan dalam sila yang kedua ini dapat merubah atau dapat memperbarui sistem peradilan pidana yang ada. Nah, dalam hal ini, dengan adanya sila kedua ini, maka dalam hal pembaruan hukum dari sistem peradilan pidana, maka kebijakan-kebijakan yang dibuat harus memperhatikan hak-hak dari setiap manusia, baik itu kepada manusia yang berkonflik dengan hukum maupun masyarakat umum yang terkena dampaknya. Nah, sebagai wujud dari sila kedua dalam peradilan pidana seperti persamaan hak bagi setiap orang yang berperkara,
sifat saling menghormati, sifat tidak mengucilkan yang berhadap sifat tidak mengucilkan manusia yang berhadapan dengan hukum, implementasi dari asas praduga tak bersalah, serta tidak main hakim sendiri. Nah, saya mengharapkan dengan adanya sistem peradilan pidana yang memperbarui ini, maka akan diperbaruinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yakni sila pertama yang telah saya jelaskan tadi maupun sila kedua ini. Pun lanjut dengan sila ketiga. Nah, sila ketiga ini apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini, dan bagaimana cara pembaruan sistem pidana dapat dilakukan dalam sila ketiga ini? Nah, sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Nah, nilai persatuan yang termaktub dalam sila ketiga ini menandakan bahwa peradilan pidana di Indonesia nantinya harus mencapai suatu persatuan dan integritas dari suatu bangsa dan tidak terjadi perpecahan bangsa dan negara. Nah, wujud asli dari sila ketiga ini dengan saling mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi atau golongan, jadi tidak pilih-pilih. Oke, lanjut ke sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Oke. Dari nilai kerakyatan dari sila keempat ini dimaknai bahwa dalam proses pembentukan hukum harus didasari pada nilai-nilai demokrasi yang menghubungkan dan menyelaraskan di berbagai semua elemen, baik itu negara, pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, bahkan masyarakat sendiri. Oke, lanjut dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai keadilan dalam sila kelima ini dimaknai bahwasannya keadilan yang ingin dicari atau dicapai merupakan keadilan yang substansial, di mana adil dimaknai bahwa sistem peradilan pidana yang terdiri dari berbagai subsistem peradilannya dalam menegakkan hukum apabila aturan secara tertulis dirasa tidak mendatangkan keadilan dan bertentangan dengan hati nurani aparat, maka dapat menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat dan tidak segan-segan untuk melepaskan pelaku kejahatan bila dirasa itu tidak memungkinkan. Oke, lanjut. Sekian penjelasan tentang sistem peradilan pidana yang mengandung dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang ada, dan saya mengharapkan adanya pembaruan seperti nilai-nilai yang terkandung tadi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.